Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are Yes, we are. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Rani yang siang ini akan berkesempatan untuk memandu webinar di siang ini dengan tema Ethical Challenges for a Digital Era. Yang pertama-tama, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan pada acara webinar hari ini. Yang insya Allah untuk acara hari ini banyak manfaat dan ilmu yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD selaku Rektor Ars University. Yang terhormat kepada Bapak Dr. A. Rohendi MHMM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ignatius Wiseto P. Agung selaku Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi. Yang terhormat kepada Bapak Maksi Ari selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Yang terhormat kepada Bapak Rangga Sanjaya STMkom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Ars University yang telah menyempatkan hadir pada webinar siang hari ini, dan kepada Bapak Ganjar Setia Pribadi SEMAK yang telah berkenan menjadi narasumber dalam acara webinar hari ini, serta yang terhormat kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dalam acara siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum acara
seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya untuk membawakan acara dan membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, bukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan Mars Arts University. Yang keempat, sambutan Rektor Arts University. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Yang selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelum teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya, agar kita hikmat dan menghormati lagu Indonesia Raya, saya perkenankan untuk teman-teman semua menaktifkan videonya terlebih dahulu. Baik, untuk acara yang berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk acara yang berikutnya, marilah kita mendengarkan lagu Mars Arts University. Baik, acara yang berikutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Rektor Arts University kepada Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga Alhamdulillah baik Pak. Dan semangat dalam menjalani hidup di masa COVID ini. Alhamdulillah pada saat ini Anda pun sedang mengikuti acara kami, webinar
tentang teknologi informasi yang berbasis digital yang diselenggarakan oleh AS University, khususnya oleh Fakultas Teknik Informatika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti Anda ketahui, dalam 2 tahun terakhir ini, digitalisasi sudah merambah pada berbagai kehidupan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah disuguhkan oleh transaksi-transaksi digital, sehingga digitalisasi ini menjadi kebutuhan setiap organisasi dan elemen masyarakat yang ada. Dalam kesempatan ini, AS University juga tidak mau ketinggalan untuk turut serta mengembangkan masalah digitalisasi. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan di AS University berbasis kurikulum digital yang insya Allah dengan kurikulum digital ini diharapkan talent-talent digital dan digitalpreneur lahir dari AS University. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Rektor AS University menyampaikan selamat kepada para peserta yang sudah ikut webinar ini, juga kepada panitia yang sudah menyuguhkan webinar yang luar biasa ini. Insya Allah webinar ini akan diselenggarakan dari tanggal 8 sampai 30 Januari 2022 dengan tema bahwa Challenge and Opportunity in the Digital Era. Sekali lagi, saya atas nama Rektor AS University menyampaikan selamat kepada semua peserta serta panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Semoga kita mendapat manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD yang telah memberikan sambutan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke acara inti. Sebelum kita masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk membacakan sedikit profil dari Pak Ganjar. Beliau saat ini sebagai Kepala Seksi Evaluasi TIK Diskominfo Kota Bandung, dan beliau pernah mendapatkan penghargaan membawa Smart City Kota Bandung menjadi peringkat ke-1 dalam evaluasi menuju 100 Smart City Indonesia Kemeninfo 2021. Beliau pernah membawa Kota Bandung sebagai top 28 Smart City Government by Eden Strategy Institute di Singapura 2021. Beliau juga sempat mendapatkan top Future Leader Anugerah ASN 2020 dari Kemenpan RB 2020. Berikutnya beliau pernah membawa Smart City Kota Bandung menjadi peringkat ke-1 dalam evaluasi gerakan menuju 100 Smart City Indonesia Kemeninfo 2019. Beliau juga pernah membawa Kota Bandung mendapatkan penghargaan Best Digital Implementation and Impact di GDA Jawa Barat Digital Award 2019. Yang berikutnya, beliau pernah keempat inovasi diklat di kepemimpinan tingkat 4 dengan inovasi Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi sebagai wadah kolaborasi Bandung Smart City pada forum tahun 2018, dan beliau pernah membawa inovasi Kota Bandung sebagai juara dalam kategori Local Wisdom dari Top IT dan Telco dan IEA Indonesian Innovation Award 2018. Dan beliau pernah menyandang predikat sebagai lulusan terbaik beasiswa Magister Akuntansi Unpad dengan predikat cum laude 2014, luar biasa. Dan yang terakhir, beliau pernah mendapatkan catatan lulusan tercepat beasiswa sarjana ekonomi di Unpad selama 2 tahun 9 bulan di tahun 2019. Itu banyak banget ya penghargaan yang sudah didapat oleh Pak Ganjar. Dan tanpa berlama-lama kita sambut kepada narasumber yang telah hadir di acara webinar hari ini. Selamat siang Pak Ganjar. Selamat siang Kang Yudi. Ya, bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, terima kasih Pak Ganjar sebelumnya telah berkenan hadir dalam acara webinar hari ini.
Ya, sama-sama Kang. Mungkin ini udah ke sekian kalinya ya Pak, kita bekerja sama dalam acara webinar. 2 kali ya, Iya, kalau nggak salah. 2 kali apa? Ya, 3 kali ya, saya lupa. 2 apa 3 kali ya? Udah beberapa Ya, kali ya Pak ya? ya. Ya. Nah, untuk hari ini temanya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Seingat saya, waktu terakhir itu kita bekerja sama di IoT ya Pak ya? Iya. Nah, beliau juga sempat mengisi juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema yang berbeda, yaitu Ethical Challenges for a Digital Era. Sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan, saya kasih waktu kepada Pak Ganjar untuk menyampaikan materi kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Dan para peserta saya himbau kembali untuk mengaktifkan videonya. Baik Pak Ganjar, biar mempersingkat waktu, silakan Pak untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari ARS, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang kebetulan minggu ini ya aktif sekali ada kegiatan webinar. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, stay safe and healthy di masa pandemi COVID yang masih belum berakhir ya. Saya coba sharing dulu materinya ya. Ya, untuk challenges and opportunity in the digital era, saya sih sebetulnya mungkin pada kesempatan siang hari ini bakal banyak cerita ya. Saya masuk ke dunia digital itu seperti apa, karena kalau lihat dari background pendidikan saya bukan dari teknik informatika atau komputer, bahkan bukan komunikasi juga. Saya dari finance, kebetulan akuntan, cita-citanya dulu sebetulnya jadi auditor. Tapi memang waktu zaman kuliah, saya belajar sedikit tentang sistem informasi akuntansi. Saat itu juga lagi booming e-commerce ya, 2012 ya waktu saya kuliah. Dan memang sempat tertarik gitu. Kita di tugas-tugas kuliah bikin e-commerce, bisa pakai website, bisa berjualan, dan baru tahu 10 tahun kemudian ternyata e-commerce jadi marketplace besar dan wow gitu ya untuk saat ini. Itu adalah opportunity ternyata yang luar biasa. Dan memang saat itu saya belum kepikiran untuk terjun ke dunia digital. Nah, tahun 2010 saya bekerja di PT Pembangunan Ancol Jaya Tbk sebagai kepala bagian analisis anggaran. Nah, di sini juga saya coba juga menyentuh digitalisasi dengan membangun sistem finansial, sistem budgeting dari perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol. Tapi saya cuma hanya setahun di sana. 2011 saya kembali lagi ke Bandung, masuk ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, masuk di pemerintah Kota Bandung. Nah, di sini saya juga melihat opportunity juga ya dari digital. Saya coba bangun dengan tim, karena saya ada di bidang finansial, saya jadi bendahara saat itu. Saya bangun sistem pelayanan perizinan online, pembayarannya secara online juga, bekerja sama host to host dengan perbankan yaitu Bank BJB, sehingga pembayaran perizinan itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, mau lewat teller, mau lewat ATM itu bisa. Dan alhamdulillah saat itu kami mendapatkan predikat layanan perizinan pertama yang di tingkat kota kabupaten di Indonesia yang melakukan full online saat itu. Dan 2016 saya berkesempatan untuk belajar ke New Zealand, di Auckland untuk issuing bisnis, mempelajari tentang bagaimana sih kemudahan-kemudahan untuk berusaha sehingga menghasilkan pelayanan-pelayanan perizinan yang cepat. Nah, dari situ barulah saya mendapatkan promosi nih ke Diskominfo Kota Bandung awal tahun 2017, dan ini membuka gerbang saya untuk lebih mengenal dunia digital. Di Diskominfo Kota Bandung, saya tidak hanya bekerja sebagai Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Informasi, tapi juga bagian dari Bandung Smart City Team ya. Di
Bandung Comment Center, terus juga karena saya bekerja sebagai subkoordinator untuk pengembangan ekosistem kota cerdas, saya bangun 2018 itu adalah Badami Forum Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi, di mana saya berkolaborasi dengan Pentahelix System, termasuk dengan teman-teman di akademisi, universitas, untuk membahas inovasi-inovasi di Badami ini. Dan alhamdulillah dengan inovasi ini saya berhasil masuk ke tingkat nasional, memenangkan top future leader dengan inovasinya Badami. Dan saya juga membawa kearifan lokal ya dari Badami itu, karena dengan kearifan lokal ini teknologi itu cepat diadaptasi oleh masyarakat gitu. Jadi dengan membawa budaya Sunda, diskusi yang tadinya ruang diskusi itu kan ngobrol biasa ya, saya bangun secara digital. Awalnya mungkin webinar-webinar seperti ini agak susah ya, tapi saat pandemi COVID itu malah jadi lebih banyak. Padahal saya dengan Badami ini, dengan digital platform untuk diskusi itu saya coba mulai di tahun 2018 dan ternyata berhasil, bisa terrealisasi tiap minggu, itu bisa di Instagram, bisa live Zoom juga, bisa kita kegiatan hibrid juga gitu untuk Badami itu sendiri. Dan di tahun 2020 saya mencoba keluar dari zona nyaman ya, karena pas pandemi COVID itu saya coba bikin sebuah startup juga, tapi dari sisi social entrepreneur, jadi lebih ke kegiatan sosial. Saya bangun yayasan berbagi dari kami. Di situ saya bikin sebuah digitalisasi juga, dari bikin crowdfunding, menghimpun dana dari teman-teman donor yang memang mau berdonasi untuk bantu UMKM. Kita beli UMKM-nya dan kita bagikan untuk kaum duafa, panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini memang saya membuka, nanti ada challenges dan opportunity yang dilakukan oleh saya saat masuk di dunia digital, dan mungkin akan saya coba ceritakan tahap-tahapannya ya, walaupun memang nggak secara teoritis hampir sama ya dengan etika digital literasi, tapi ini mungkin akan ada gambaran-gambaran ke arah sana juga. Nah, untuk sertifikasi yang saya lakukan di tahun-tahun terakhir memang lebih banyak ke IT, tapi 2016 ke bawah masih di bidang finansial ya. Nah, untuk inovasi sendiri yang saya lakukan di dunia digital, dimulai tadi 2017 saya masuk Diskominfo, saya bangun branding Bandung Smart City, dari mulai logonya, identitas Bandung Smart City itu seperti apa, websitenya, kontennya. Nah, 2019 ada Badami Forum, lewat digitalisasi juga. 2020 berbagi makanan juga bisa kita lakukan dengan digitalisasi, ada platform food sharingnya. Dan 2021 ini mengikuti tren juga nih, melihat bahwa teman-teman dari startup nasional yang sudah banyak mengeluarkan super apps, kita juga mau coba nih untuk dari sisi pemerintahan apakah bisa nih mengeluarkan super app. Dan 2021 akhir kita launching prototipe dari Bandung Super App yang bernama Bandung Sadayana, masih dengan nama Sunda ya, karena ada arti tersendiri sih dengan budaya. Nah, ini beberapa contoh foto-foto dari produk yang kami bangun di Diskominfo Kota Bandung. Yang terbaru adalah platform Bandung Super App Sadayana. Bandung Sadayana mudah-mudahan teman-teman bisa coba akses ya. Caranya sangat mudah. Ini ada 3 base platform. Yang pertama melalui web base smartcity.bandung.go.id, atau bisa unduh di Play Store Bandung Smart City, atau yang sekarang platform yang banyak digunakan yaitu interactive messaging. Kita juga bangun layanan melalui WA bot, WhatsApp bot Bandung Sadayana. Nah, ini nomornya saya perkenalkan ke teman-teman semua, bisa di save ya di handphonenya, di smartphone-nya, yaitu 0811 259 1810. 259 1810 ini adalah hari jadi Kota Bandung, yaitu 25 September 1810.
atau sekarang udah 211 tahun gitu. Dan ini bisa kita dinamis, kita rubah-rubah secara kontennya di dalamnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya di sini dari ARS bisa ngasih masukan juga, bisa coba, bisa berkolaborasi dengan kita di pemerintah Kota Bandung, di Bandung Smart City. Nah, untuk era digital sendiri, bagaimana kita ketahui ya, sekarang ini sudah berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya, kita udah mengenal revolusi industri 4.0. Terus juga Jepang 2019 ya bilang kita udah masuk society 5.0. Nah, kalau sekarang mungkin udah denger ya, kita mau ada metaverse, seperti itulah. Itu mungkin nanti ada challenge dan opportunity-nya juga ke depan. Tapi dari 2 poin ini, society dan revolusi industri, kita tahu bahwa teknologi ini berkembang sangat pesat. Dan kita nggak bisa hanya tinggal diam, hanya duduk manis menikmati dunia digital ini tanpa melakukan sesuatu. Kita bakal jadi hanya sebatas konsumen, sama dengan halnya kita menikmati barang-barang dari Cina ya, sekarang kan banyak bertebaran di Indonesia, kita hanya menikmati gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa ekonomi Cina itu berkembang pesat. Ekonomi Indonesia untuk maju itu bakal tertahan karena kita banyak mengkonsumsi barang-barang dari luar seperti itu. Dan di era digital ini ya kita juga harus bisa membuka wawasan seperti itu, bahwa dunia saat ini tinggal masuk, kita mau buat apa. Kita jangan sampai jadi hanya penonton, kayak lihat film Matrix ya. Kalau lihat dunia metaverse ya, apakah hanya seperti itu atau kita berbuat sesuatu, bikin sesuatu di dalamnya. Itu adalah tantangan, challenge dan keuntungan-keuntungan yang mungkin nanti ke depan bisa kita lakukan. Banyak contohnya. Nah, ini saya coba share videonya ya dari Jepang tahun 2019 nih, Society 5.0, dan sekarang udah ada baru lagi gitu ya. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0. A technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0. For the betterment of human lives. Ya, itu video dari pemerintah Kota Jepang ya, 2019 sebelum pandemi COVID. Nah, dari Society 5.0 tersebut kita tahu bahwa base fondasinya itu adalah human, manusianya gitu. Kalau tadi revolusi industri kan robot ya, artificial intelligence, IoT dan segala macam, transformasi digital segala macam di sana. Tapi base-nya yang harus kita seimbangkan itu dari manusianya itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang sumber daya manusia, SDM, siapa lagi kan kalau bukan kita gitu ya. Kalau di Kota Bandung ya masyarakat Kota Bandung. Dan itulah yang mewujudkan tadi saya dapat nilai Smart City Kota Bandung yang paling tinggi di Indonesia. Itu bukan semata-mata dari pemerintah saja, tapi dari teman-teman, dari akademisi, mahasiswa-mahasiswi, dari masyarakat luas yang mencintai Kota Bandung.
Itu poinnya. Dan SDM seperti apa sih yang kita perlukan? Yaitu SDM yang kalau kita bilang tadi kota cerdas ya, smart city, ya tentunya masyarakatnya juga harus cerdas, yaitu smart people. Gitu. Smart people ada kategorinya. Jadi nggak selalu SDM itu jadi smart people. Kita harus berbuat sesuatu untuk menjadi orang yang cerdas. Untuk posisi teman-teman di kampus, tentunya kita bisa bilang posisi yang paling kecil ya, yaitu adalah mahasiswa yang cerdas. Tadi kalau Kang Yudi bilang saya banyak mendapatkan penghargaan, lulusan tercepat ekonomi, dapat cum laude juga, itu belum tentu adalah smart people juga, enggak gitu. Karena saya sih waktu kuliah hanya bilang, wah ini beruntung aja gitu. Jadi saya nggak pinter, nggak rajin juga enggak gitu ya. Tapi ternyata ada pendorong lain ya yang membuat ternyata rezeki saya seperti itu. Itu ada faktor luck juga. Nah, untuk smart people itu sendiri yang saya rasakan ya, ini adalah poin-poin untuk menjadi smart people yang saya alami ya, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan juga. Jadi saat itu saya hanya mencoba sesuatu berdasarkan apa yang kita lakukan semaksimal mungkin, gitu ya. Saat S1 maupun S2 dan faktor luck dan dukungan di luar diri kita itu sendiri yang mendorong hal tersebut. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, kita misalnya pinter jadi programmer misalnya ya, jadi programmer pinter bikin aplikasi, jadi full stack lah, bisa semuanya dari mulai mobile segala macam ya. Tapi kita nggak bisa mempresentasikan itu. Mungkin kalau yang pernah nonton drama Korea startup ya, tokoh utamanya pinter, dia bisa dapat juara gitu ya untuk artificial intelligence ya, tapi dia nggak bisa jadi CEO yang baik, CEO yang bisa menjual startupnya tersebut. Nah ini yang mungkin kurang ada di orang tersebut, jadi belum bisa mencapai smart people, karena smart people itu sendiri nggak bisa berdiri sendiri. Bisa saja dia punya tim untuk membackup, dan saya merasakan saat di Bandung Smart City, Kota Bandung itu kalau nggak di backup oleh akademisi, oleh komunitas, oleh media, itu juga nggak ada apa-apanya. Untuk mewujudkan Bandung juara itu akan sangat sulit ya. Tapi dengan bersama-sama ternyata tercipta juga gitu. Kita bisa menikmati Kota Bandung saat ini ya, yang sudah menjadi jauh lebih baik. Nah, poin pentingnya saat itu saya coba melakukan mengakses informasi digital. Ini poin-poin yang saya lakukan ya untuk menjadi smart people. Kalau dulu kita mengakses informasi itu biasanya baca buku ya, kan kita berliterasi ya, karena smart people itu perlu untuk terus belajar. Nah, cara belajar kita baca buku, dan posisi literasi kita saat ini di Indonesia sangat kurang sekali untuk minat membaca. Tapi kita coba dorong, ada beberapa sumber yang bilang bahwa sekarang minat literasi digital lebih ke arah video ya. Mudah-mudahan videonya bukan video yang hanya hiburan saja, tapi ada manfaatnya. Seperti sekarang ini kita lakukan webinar, itu kan kita bisa nonton lagi ya nanti ke depan. Mudah-mudahan ada nilai-nilai yang bisa kita sampaikan. Nah, mengakses informasi digital, kalau dulu kita baca buku. Buku adalah jendela ilmu, jendela dunia. Nah, kalau dengan digital sekarang, internet, kita bukan lagi membuka jendela, tapi kita mengakses dunia. Mau apapun ada di sana, tinggal search ya. Kalau buku mah kan kita baca dulu ya, halaman berapa, biasanya
baca daftar isinya dulu kalau mau cepet gitu ya. Nah, dengan internet ini ya semua bisa kita akses. Dan kita posisinya mau mengakses apa. Tantangannya ada posisi negatif, ada posisi positif. Nah, dengan berliterasi digital, kita kesampingkan keinginan untuk hal-hal yang negatif. Kita buka internet positif. Setelah kita buka internet positif, poin kedua nih yang kita lakukan adalah menganalisa informasi digital tersebut. Jangan sampai kita mendapatkan informasi, kita langsung share before sharing. Saring ya. Sharing before saring. Jadi harusnya kita saring dulu nih informasi tersebut bagus enggak, hoax enggak, gitu kan. Banyak informasi-informasi ini bagus sebetulnya, tapi ternyata bohong gitu ya, hoax gitu ya. Itu juga kita harus bisa saring. Dan smart people itu kita harus punya kemampuan untuk menyaring informasi tersebut. Jangan sampai kita termakan oleh informasi-informasi yang sekarang ini banyak sekali hoax-hoax di mana-mana. Gitu ya. Setelah kita menganalisa, poin ketiganya kita menggunakan informasi tersebut. Nah, kalau di pemerintahan kita punya sistem yang namanya lapor, masyarakat bisa lapor misalnya ada kejadian kebakaran, terus ada keluhan masyarakat, ada jalan bolong, ada pelayanan-pelayanan yang lain ya, misalnya ada pengaduan-pengaduan yang lain, itu bisa mengakses lapor. Lapor itu bentuknya informasi yang nanti disampaikan langsung ke sistem melalui Bandung Comment Center, dan pimpinan kita, Pak Wali Kota Bandung, bisa mendelivery tugas tersebut ke dinas teknis yang melakukan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi bisa informasi tersebut bisa kita gunakan, mulai kita gunakan untuk decision making ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan informasi yang ada di internet misalnya untuk research. Nah, banyak sekali teman-teman mahasiswa yang datang ke pemerintah Kota Bandung ya, masuk ke Diskominfo, Pak, saya mau research nih tentang A, B, C, D gitu ya. Wah, harusnya teman-teman buka dulu internet. Kita udah open government. Kita punya portal data Bandung Go ID. Silahkan cari data sepuasnya di sana. Bisa tinggal di-download. Kalau ada yang kurang, baru ke kita ngobrol gitu ya. Nah, itu adalah cara kita berliterasi digital. Jadi jangan mungkin apa ya istilahnya, aduh gimana ya untuk riset bingung. Silahkan, banyak sekali riset itu di internet, jurnal-jurnal berterbaran. Dan dengan adanya akses informasi ini, kita bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Itu poin yang ketiga. Nah, yang saya lakukan keempat adalah membuat informasi. Jadi jangan sampai tadi ya kita termakan jadi konsumen di dunia digitalisasi ini. Kita sekarang mencoba menjadi produsen nih. Mungkin tadi saya sekilas lihat bahwa di ARS itu ada content creator, ada desainer, ada business manager, entrepreneur, dan segala macam. Nah, di sini pasti butuh nih untuk membuat sebuah informasi. Baik itu di-share di media sosialnya masing-masing. Misalnya kalau di WhatsApp ya, kita bikin story ya. Apakah informasi tersebut, story tersebut setiap kita melakukan sesuatu harus kita share? Tentunya tidak ya. Jadi ada tujuan dari dibangunnya story tersebut ya. Harusnya kita tahu bahwa story tersebut mencerminkan nih bahwa di dunia nyata kita sedang apa, di dunia digital rekam jejak digital yang kita copy, kita share, kita buat itu seperti apa. Contoh ya, mungkin yang dijadikan dulu pemain sepak bola ya, kalau nggak salah Thierry Henry Thierry Henry atau siapa ya, yang dulu dia berlibur bikin status rumahnya kosong, ya dibobol maling jadinya kayak gitu. Jadi inilah
kita juga coba membuat informasi di dunia digital itu jangan sampai jejaknya di kehidupan nyata di copy paste gitu ke dunia digital. Nah, ini cobalah teman-teman sekarang membuatlah gitu rekam jejak digital, karena yang saya rasakan itu sangat luar biasa ya. Kalau search nama saya Ganjar Setia Pribadi, langsung keluar tuh. Saya dapat anugerah dari Kemenpan RB, saya dapat lulusan terbaik dari Unpad, lulusan tercepat dan segala macam. Itu jadi rekam jejak digital kita. Nah, silakan teman-teman yang sekarang masih muda, itu mulailah membangun rekam jejak digital masing-masing yang positif ya, sehingga kita punya karakter, punya peluang ke depannya. Misalnya nanti untuk mencari kerja nggak lagi baca CV ya, nanti tinggal buka aja LinkedIn-nya apa, oh kita bisa langsung tahu, oh ini dia aktif di mana, ini di mana. Coba Instagramnya lihat, kayak gitu sekarang udah seperti itu, jadi nggak perlu lagi CV bertebal-tebal gitu ya kita print, kita cuma tinggal lihat rekam jejak digital. Nah itu pun kita bisa setting sebetulnya, karena kita punya yang namanya ilmu branding juga, ilmu pemasaran gitu ya. Nah, jejak digital dengan kehidupan nyata bisa berbeda, tergantung dari apa yang kita share di dunia digital. Gitu. Jadi kalau dulu mah harimau, mulutmu harimaumu ya. Kalau sekarang kan statusmu misalnya atau tulisanmu bisa jadi harimau ya di dunia digital gitu ya. Kalau misalnya kita salah-salah dikit, netizen tuh ya misalnya ya menjadi public figure, itu udah pasti segala rekam jejak digital kita diketahui sama masyarakat luas. Nah, tidak hanya cukup untuk membuat informasi, saya coba untuk di poin kelima adalah membangun inovasi. Jadi karena tadi kita tidak hanya jadi konsumen, tapi jadi produsen, tentunya kita punya ide, punya gagasan, punya inovasi, punya produk, kita bangun dan kita share ke dunia digital bahwa itu adalah produk kita. Kalau bisa mungkin nanti sampai jadi hakinya ya, karena kalau suatu saat itu diklaim sama orang lain, kita bisa menggugat itu, karena ide kreasi di dunia digital itu akan sangat sulit ya, karena udah bisa di copy paste file, itu bakal sulit untuk copyrightnya. Nah di sini kita juga punya etika juga, misalnya ada kita menyadur atau mencoba mengambil dari ide orang lain atau dari konten orang lain, kan itu juga kita ada etika copyright, sumber dari mana. Kalau untuk riset dulu saya coba ada plagiarism ya, misalnya tulisan kita itu berapa persen sih plagiarismnya, itu ada juga sistemnya yang bisa menghitung si konten-konten yang kita buat, tulisan-tulisan yang kita buat di dunia digital itu bisa kelihatan persentase plagiarismnya. Nah, inovasi yang saya bangun di Diskominfo mulai tadi ya 2018, bangun website Smart City Kota Bandung, bangun Badami Forum, bikin startup, food sharing. Di sini resource yang kita miliki hanya kemampuan kita. Terus kita implementasikan idenya, bikin sebuah tim ya. Tentu tidak bisa berdiri sendiri, tadi ada kolaborasi. Dan kita sampaikan ke tim, kita misalnya punya tujuan untuk membangun ide tersebut menjadi kenyataan. Nah, saya bikin Badami Forum sama Smart City Super App sekarang ini, saya juga coba experience ya. Fiturnya hampir mirip dengan Facebook, Instagram, dan WhatsApp digabung jadi satu. Nah, masyarakat pada menggunakan nggak ya gitu ya. Saya juga sedikit experience kemarin dengan Pak Kepala Dinas, Pak, saya coba
mengemas idenya seperti ini. Mudah-mudahan bisa digunakan oleh masyarakat Kota Bandung, karena melihat bahwa masyarakat Kota Bandung tuh rajin sekali update status, rajin sekali buka media sosial. Gimana kalau kita punya media sosial sendiri Pak di Kota Bandung? Kepake nggak ya? Walaupun memang saya kepikiran juga ya, karena inovasi tersebut perlu ada pembeda, perlu ada pembaruan, dan tentunya sekarang kayaknya lebih banyaknya ke arah hiburan gitu ya, lihat video, konten-konten video. Kalau Instagram udah ada Reels-nya, sekarang juga Twitter juga udah masuk tuh video-video, terus juga ya hampir menyaingi YouTube dan TikTok lah jadinya. YouTube juga bikin kayak TikTok juga gitu di YouTube-nya. Nah, ini adalah sebuah peluang ya, saat yang lain pada bikin. Kalau misalnya kita di Indonesia bikin, posisinya seperti apa? Walaupun memang nanti ke depannya mungkin nggak hanya kita yang bangun ya, pasti ada investor gitu ya. Kalau dunia startup mah ya, kalau lihat Dekakon sama Unicorn dari Indonesia kan disupport dari luar juga, ada Google di sana masuk, ada investor-investor Alibaba segala macam gitu ya. Jadi memang nggak bisa pure dari kita sendiri, tapi ini yang kita mulai nih. Di dunia digital kita bisa sampaikan inovasi tersebut ke tim paling kecil, ke pimpinan, ataupun ke investor. Nah, ini posisi saya juga saat membangun yayasan kemarin 2020, melihat pandemi COVID-19. Waduh, gimana ya caranya biar kita berbagi makanan tapi pakai digital. Saya coba pitching gitu, dan alhamdulillahnya mendapatkan funding dari Belgia saat itu untuk bikin sistemnya. Dan 2021 kemarin lumayan juga dapat untuk kegiatannya. Jadi kita bisa berbagi makanan, bantu UMKM pakai aplikasi. Sekitar berapa ya kemarin tuh, ratusan juta sih. Alhamdulillahnya dapat dana hibah ya. Walaupun ada juga investor yang tadinya juga mau beli. Nah, ini juga kita bargaining juga nih, menyampaikan inovasi yang kita miliki. Apakah posisinya ada tadi jual beli ya, atau investor mengakuisisi atau seperti apa, itu juga ada tekniknya. Karena di dunia digital mungkin sekarang kita belajar marketing ya, digital marketing segala macam. Dan yang paling penting di arah yang terakhir, di poin yang terakhir, itu kita membangun jejaring. Saat ini kalau kita tinggal di Bandung, bukan lagi ngobrol dengan tetangga ya, jarang gitu ya. Kalau untuk akses di internet harusnya bukan WA-an dengan tetangga, tapi WA, email itu dengan masyarakat dunia di luar. Kalau dengan tetangga mah ya ngobrol langsung aja gitu, ketemu, karena lebih punya nilai ya kalau kita face to face. Nah, sebetulnya dengan dunia digital kita mendekatkan yang jauh gitu, tapi jangan menjauhkan yang dekat, jangan. Kita bisa membangun jejaring itu sampai ke pelosok manapun. Itu yang saya rasakan gitu. Kita bisa mengakses walaupun pandemi COVID nggak bisa kemana-mana, 2020-2021 ini nggak bisa keluar negeri segala macam, tapi ternyata di pekerjaan saya di Bandung Smart City banyak komunikasi dengan orang luar negeri, itu lebih banyak saat ini, dan membuka akses pertama ilmu ya, mereka sharing ilmu yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, melihat wah ternyata kita masih punya banyak PR yang cukup jauh, tapi kita juga bisa merangkul mereka, bantuin dong gitu. Mereka punya modal, kita punya sumber daya. Nah, ini kita bisa kolaborasi di dalamnya. Sehingga saya bilang untuk posisi yang saya lalui ya, untuk Smart People, itu bagaimana kita mengemas literasi digital plus inovasi dengan kolaborasi. Sehingga Smart People yang kita buat itu
berbobot, bernilai, dan berkarakter. Bandung posisinya adalah punya branding kota yang kreatif dan kota inovatif. Sehingga ya teman-teman semualah yang nanti akan menjadi penerus-penerus nih di kota Bandung. Seperti itu. Kita coba challenge nih ya, saya punya tadi ya membangun prototipe super apps, namanya Sadayana, semua digital layanan kota. Termasuk mungkin nanti dari Ars misalnya punya inovasi bisa masuk di sini. Apakah nanti mau pakai API ataupun hanya memasang linknya saja tidak masalah sih. Ini dengan Bandung Sadayana, mahasiswa-mahasiswi banyak yang magang di kami di Diskominfo Kota Bandung. Biasanya saya coba arahkan, kamu literasi digital bikin tulisan ya. Di sana kamu bakal belajar cara menulis, belajar untuk membaca gitu, dan mau belajar terus-menerus sehingga dunia digital ini bisa kebuka sama teman-teman semua. Nah, di sini boleh coba diakses aja, ini sekalian sosialisasi ya. Saya Bandung Smart City bisa diakses di smartcity.bandung.go.id, bisa di-download di Play Store Bandung Smart City, maupun bisa coba chat WhatsApp botnya nih, gitu. Nanti dia jawab. Dan teman-teman yang misalnya, aduh, pingin jawaban apa, pingin tahu apa, tinggal tanya aja. Nanti di sana, kalaupun misalnya botnya belum bisa jawab, nanti dia akan belajar sendiri gitu. Misalnya sekarang teman-teman tanya tempat yang enak ngebakso di Bandung misalnya, ya nanti mungkin karena ada banyak pertanyaan tersebut, si botnya bakal belajar dan bakal mengakses informasi tentang tempat-tempat destinasi untuk ngebakso misalnya, seperti itu. Ya, inilah yang kita coba jelaskan ya ke masyarakat luas bahwa posisi digitalisasi itu sudah sejauh ini dan kita tidak bisa mundur, karena dengan kota yang punya problematika yang cukup luar biasa, solusi konvensional itu nggak bisa lagi menjawab, sehingga kita coba berbagai layanan ke arah digital. Bukan gaya-gayaan juga ya, tapi ya kita coba, karena kalau nggak nyoba ya kita nggak tahu experience-nya. Dan saya sendiri udah mencoba ini karena saya dari finance, dengan budget yang paling minim gitu ya. Kita coba, karena saya di riset juga ya di bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan sumber daya TIK, kita riset dulu nih prototipenya Smart City Kota Bandung dengan teknologinya microservice di belakangnya, terus ditambah kita nggak pakai native dulu karena resource-nya terbatas gitu ya. Kita hitung hanya punya beberapa programming, kita hanya pasang progressive web apps, bisa di download di Google Play ataupun di iOS sebenarnya bisa, tapi karena kita belum punya di iOS, kita bertahap ya. Terus juga untuk WhatsApp-nya juga sama, ini kita juga pakai lisensi dari luar negeri juga. Nah, kita lihat paling murah lisensi ternyata chatbot. Walaupun di Indonesia juga ada nih startup yang bikin chatbot gitu ya, tapi melihat kualitasnya masih masih di bawah. Tapi kita coba untuk pakai dulu yang dari luar, kita bisa belajar, kita bisa melompat, sehingga nanti informasinya kita bisa bikin yang mungkin yang sama ke depannya kalau memang memungkinkan. Tapi kalau enggak ya kita bisa hanya menikmati layanan lisensi tersebut. Nah, ini yang saya bangun, Badami Bandung Smart City Forum. Ini posisinya kemarin itu sampai ada international edition gitu, dengan saya komunikasi dengan Paris, dengan Singapura. Badami artinya kan Sunda banget gitu, diskusi dalam bahasa Sunda gitu ya. Tapi ini bisa jadi kegiatan internasional, karena ya dengan pandemi COVID ini ternyata punya peluang digitalisasi itu lebih cepat diterimanya ya. Ada paksaan di dalamnya. Ya udahlah, pakai Zoom, oke, pakai Google Meet, oke, jadi jalan gitu. Tapi intinya sebetulnya ini adalah peluang kita di dunia digital, nggak perlu
banyak mengeluarkan biaya, kita bisa mengakses dunia hanya dengan punya kuota internet atau datang ke kampus ada free wifi seperti itu. Nah, saya juga buka nih kesempatan untuk teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi di Kota Bandung, ada program internasional Bandung Internasional Magang di Pemerintahan Jaya Selamat. Di tahun kemarin itu ada 4 batch, ada sekitar 80-an mahasiswi yang bantu kami di pemerintahan, dan mungkin inovasi-inovasi yang sekarang konten-konten kreator itu banyaknya dari teman-teman mahasiswa gitu. Kalau kami di pemerintahan mungkin saya masih ada sedikit milenialnya ya, umur saya masih 30-an gitu. Tapi kalau staff-staff saya, terus kolega-kolega saya yang di kantor banyaknya 40-an ke atas gitu. Jadi mereka agak juga kepaksa juga nih untuk digitalisasi, tapi dibantu di match sama teman-teman mahasiswi yang generasi Gen Z itu untuk bangun gaya-gaya pemerintahan yang kekinian seperti itu. Nah, ini juga kita buka juga open inovasi lewat Datathon. Kemarin di tahun 2021 kita kerjasama dengan Melbourne, Australia, dan Ho Chi Minh, Vietnam. Ini juga membuka peluang ya, opportunity dari dunia digital. Kita punya ide, punya inovasi, punya produk. Ikut di event-event seperti ini, kita bisa mengakses tadi, kita bisa pitching ke Australia, pitching ke Vietnam, segala macam, dan inovasi kita bisa dipakai di sana, kita bisa ya dapat sesuatu lah dari hasil inovasi kita. Nah, ini kita juga buka nih untuk teman-teman generasi Z ya, Gen Z. Kita mengadakan event Literatalk biasanya tiap 3 bulan sekali. Kita mengundang juga para narasumber yang luar biasa, ada sekelas menteri ya, dari Kemenparekraf, Kemenkominfo, sekelas profesor, dan lain sebagainya untuk membimbing Gen Z ini punya semangat yang luar biasa untuk maju di industri digital. Nah, ini juga saya bikin lagu juga nih, jadi tidak hanya bikin apa ya tadi ya, sistem, tapi sekarang ini kita bisa bikin konten, lagu, mungkin nanti bisa cek video klip saya juga. Walaupun saya nggak bisa nyanyi ya, karena saya bukan vokalis, saya pencipta lagu, tapi dengan dunia digital ini saya bisa dibilang, oh bisa nyanyi ya, padahal saya suaranya diedit-edit ya. Nah, ini juga beberapa lagu yang saya ciptakan untuk menyemangati diri saya sendiri, tapi juga bisa saya share ke teman-teman yang memang punya semangat yang sama ya untuk berbuat sesuatu untuk Kota Bandung. Nah, ini saya coba share nih, mungkin tadi positif semua ya. Nah, sekarang saya share yang negatifnya. Yang negatifnya ini dia potensi sebetulnya, tapi dia salah caranya. Ini saya coba play. Nah, ini orang ini melakukan vandalisme gitu. Padahal kalau nyoret-nyoret dinding itu kan berarti dia punya bakat ya. Ada seninya, ada desainnya yang bisa dia lakukan. Kalau berkaca saat ini dengan desain kita bisa jual di NFT, misalnya dapat apalah gitu ya, pakai Bitcoin segala macam. Saya juga perlu berliterasi tuh, belajar hal tersebut. Itu poin kita saat ini. Jadi jangan terpatok bahwa wah, sesuatu yang vandalisme ini negatif. Tapi kalau dibawa ke dunia digital, coba kita
share desain kita di sana, kita jual gitu. Mungkin ada orang yang tertarik ya dan mengundang teman-teman untuk mungkin bikin si lukisan mural di rumahnya misalnya ya. Itu bisa terjadi daripada kita merusak fasilitas umum seperti ini. Dan ini kita coba viralkan di media sosial untuk membuat efek jerak ya. Karena kalau kita sempat sebenarnya dengan IoT juga pasang CCTV yang bisa ada suaranya ya. Kalau ada orang ketangkap sensor, misalnya dia coret-coret, si sensor bunyinya keluar, jangan coret-coret di sana. Tapi itu mau berapa titik yang harus dipasang sensor gitu ya, itu luar biasa. Nah, dengan ini kita coba untuk melihat bahwa rekam jejak kita di dunia digital kelihatan loh sama orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu aja, ternyata terekam CCTV, kelihatan muka kita. Gitu. Kita foto-foto, video, bikin upload ke dunia digital, itu bakal kelihatan oleh semuanya. Gitu. Dan disinilah fungsi kita untuk mencoba membangun rekam jejak digital yang baik. Yang pertama untuk teman-teman semua, ini ada 4 poin yang mungkin bisa jadi masukan nanti di kesimpulan bahwa untuk rekam jejak digital yang baik, pertama kita harus memeriksa jejak digital. Kita cari diri sendiri dulu ya di situs pencarian, nama kita muncul, rekaman digitalnya apa sih? Nah, apabila terdapat jejak digital yang kurang baik, sebaiknya segera hapus agar tidak ada orang yang melihatnya. Nah, biasanya nih kita bikin tulisan yang agak berbau sara atau berbau apalah gitu, itu segeralah jangan membangun rekam jejak digital yang seperti itu. Yang kedua poinnya, kita harus bijak sebelum menulis. Beberapa hal yang tampil dalam internet bukan hanya sekedar tentang diri sendiri, tetapi cara berperilaku juga kerap terekam secara otomatis di internet ya, seperti ini nih gitu. Jadi pelaku vandalisme langsung terekam CCTV, kita up di medsos. Karena itu diperlukan pemikiran yang matang sebelum menulis atau mengunggah sesuatu. Nah, kita berbuat sesuatu ya harus mikir dulu dong. Gitu. Yang ketiga, kita bangun citra diri yang bermanfaat. Jadi gunakan medsos teman-teman semua, mau bikin konten segala macam, silahkan, baik berupa tulisan, gambar, ataupun video sehingga dapat berguna bagi orang banyak. Hal tersebut akan membuat citra diri secara positif di dunia maya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu soroti sifat dan kualitas yang menarik. Jadi menggunakan internet dan medsos ini untuk menonjolkan atribut kualitas terbaik. Misalnya tadi, saya punya inovasi nih, silahkan share, silahkan jual inovasi teman-teman semua ke dunia. Nggak hanya kita, nanti banyak gitu yang email dari luar gitu. Saya mau mempost produk Anda di platform di website mana, karena teman-teman sudah memberikan motivasi misalnya atau memberikan contoh yang baik seperti itu. Dan seseorang akan memungkinkan dilihat secara positif seperti itu. Jadi silakan, ini ada poin-poin yang bisa teman-teman pelajari untuk membangun citra positif di rekam jejak digital kita. Nah, terakhir nih, tadi udah sharing ya banyak sekali. Saya kasih satu kata mutiara dari Mahatma Gandhi. Jadi jadilah perubahan sehingga perubahan itu bisa terjadi. Be the change so the change can occur. Karena perubahan saat ini makin cepat, makin berubah, itu akan jadi pemenangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Saya kembalikan ke Kang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar atas pemaparan materinya. Mungkin tadi teman-teman bisa banyak mengambil pelajaran ya. Yang saya highlight beberapa tadi, yang penting satu, inovasi digital. Jangan sampai teman-teman kalah sama Pak Ganjar.
Pak Ganjar ini lulusan dari akuntansi. Beliau tidak ada kaitannya dengan IT sama sekali, tapi bisa banyak inovasi di bidang IT. Nah, teman-teman yang dari teknik informatika atau sistem informasi bergelut di bidang IT, tapi tidak ada inovasi IT-nya, nanti dipertanyakan sendiri. Oke, baik. Untuk itu kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu iklan yang berikut ini. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, sebelum masuk ke acara sesi diskusi, kita akan ice breaking dulu. Sedikit aja Pak, mohon maaf nih, 1 atau 2 pertanyaan. Kayaknya saya 1 pertanyaan dulu deh untuk pulsa OVO, bukan pulsa ya sebenarnya. Untuk OVO sekitar 50 sampai 100 ribu, berapa sih? 50 atau 100 ya? 50 ribu ya? Oke, nah pertanyaannya tidak ada kaitannya untuk dengan yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Ganjar, tapi berhubungan erat dengan Kota Bandung, karena tadi Pak Ganjar di Diskominfo Kota Bandung. Jadi nanti teman-teman yang ada di sini bisa berkesempatan nih, dapat OVO 50.000 lumayan. Nah, sebutkan 1 aja, atau 1 atau 2 ya, 1 aja deh, 1 pahlawan yang berasal dari Kota Bandung. Boleh raise hand. Wes, nggak ada videonya. Yang lain, itu videonya kalau mau dinyalain dulu. Yang lainnya ada lagi nggak? Mas baru 1 nih. Oke, yaudah. Muhammad Ilham.
Ogi mah telat. Muhammad Toha, Pak. Muhammad Toha. Lahirnya di mana emang Muhammad Toha? Hah? Benar, Muhammad Toha. Ya, Oke. Selain itu ada lagi satu lagi tadi itu 2 nih. 2, Pak. Sorry. Tadi ada terkendala sinyal. Sorry, Ilham. Tadi baru 1 ya Ilham ya? Iya, Pak. Satu lagi ada? Atau Iskandar Dinata, Pak. Foto Iskandar Dinata. Oke, siap. Itu lahirnya di mana? Di Kota Bandung atau di mana? Oke, baik. Terima kasih untuk Ilham yang berhak mendapatkan voucher OVO Rp50.000. Oke, baik. Lanjut kita akan ke Pak Ganjar. Pak Ganjar masih stay di webinar hari ini? Masih, Kang? Masih ya. Ya. Oke. Nah, baik. Kita akan masih ada 3 lagi, Pak. Kita punya 2 tumbler, terus sama 1 pulsa OVO atau Imani OVO ya. Nah, nanti kita akan diskusi, kita akan buka 2 sesi awal dulu. Sesinya itu 3 penanya, nanti tergantung dari Pak Ganjar apakah langsung mau dijawab atau misalnya ditampung terlebih dahulu. Nanti yang paling bagus akan kita berikan pulsa OVO atau 2 tumblernya. Oke, baik. Saya akan buka untuk sesi pertama. Yang akan bertanya silahkan raise hand. Yang tidak berkaitan dengan materi juga tidak apa-apa ya Pak, tapi yang berkaitan dengan Kota Bandung. Nggak apa-apa. Karena Pak Ganjar ini di Diskominfo pengetahuannya juga insya Allah lah banyak terkait dengan Kota Bandung. Oke, kita buka dulu sesi pertama, baru ada 1 yang raise hand atas nama Kelvin. Yang lain? Enggak, ya oke, sekarang Kevin dulu deh. Pertanyaan pertama nih. Kelvin, boleh unmute? Saya mau tanya tentang kesiapan kita sebagai sumber daya manusia akan Society 5.0 ini. Mengingat tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi seperti zaman sekarang, menurut Mas, bagaimana caranya agar kita bisa membimbing mereka yang belum siap menghadapi perubahan era digital, serba digital ini? Juga sekaligus memperkenalkan inovasi-inovasi seperti yang Sadayana sama Badami tadi ya, termasuk menghindari kekeliruan dan penyalahgunaan dalam berteknologi. Wih, panjang banget ya pertanyaannya. Saya mau tanya dulu, Kelvin, dari sistem informasi atau teknik informatika? Teknik informatika. Oke. Untuk pertanyaannya Pak Ganjar, apa mau langsung dijawab atau di hold dulu? Boleh. Masih ada yang mau bertanya, mangga kalau masih ada. Oke, kita buka 1 lagi ya Pak untuk yang Muhammad Ridwan Ramadan. Oke, Muhammad Ridwan silahkan. Ya Pak. Boleh. Selamat siang Pak. Mohon saya izin bertanya. Kalau untuk pertanyaan di luar dari judul nggak apa-apa Pak? Boleh. Silakan. Boleh. Siap. Saya kan pernah lihat ada beberapa kayak film, terus ada laporan juga di berita mengenai kan kalau ada kamera di laptop ataupun di komputer yang terpasang,
terus tiba-tiba terus di komputer atau laptop pun disimpan di kamar pribadi gitu ya. Tapi ada sebuah kejahatan yang dimana kejahatan itu dari luar itu bisa lihat memantau orang-orang yang sedang di kamera itu gitu. Padahal nggak dapat IP ataupun segala macam itu, apakah dapat termasuk dalam tindak pidana atau hanya tindakan biasa aja seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya tadi dari Ridwan Ramadan ya. Ada lagi dari yang lain? Udah ya. Baik, kita buka dulu untuk dua sesi penanya ini, Pak. Dari Kelvin yang tadi, bagaimana menghadapi masyarakat yang belum melek digital semuanya, sedangkan kita sekarang sudah masuk ke era 5.0 ya, atau era society. Silakan, Pak. Ya, luar biasa nih pertanyaannya dari Kang Kelvin ya. Ya, untuk kesiapan kita memasuki Society 5.0, kita sendiri kan kita tahu ya bahwa kita punya data juga penetrasi internet di Kota Bandung itu 90% ke atas udah menggunakan gitu. Dari kalau misalnya dihitung dari 2,5 juta penduduk Kota Bandung, berarti sekitar 2.200.000-nya itu udah mengakses internet. Nah, ini memang ada gap antara yang tadi generasi Z, milenial dengan generasi X ya, yang masih gagap teknologi. Nah, ini yang harusnya kita sadari, tadi smart people itu nggak bisa berdiri sendiri. Selain kita tadi belajar literasi digital, kita tahu sekarang ada Society 5.0 gitu, kita bisa men-sharing informasi tersebut ke bapak, ibu kita, orang tua kita yang mungkin lebih enak kalau kita yang mengajari ya, bukan orang lain yang mengajarinya. Dan posisi ini nggak bisa kita berikan langsung oleh pemerintah. Makanya tadi kita perlu kolaborasi. Seluruh lapisan masyarakat harus saling bantu. Nah, kenapa kita punya etos kerja menciptakan Bandung Juara? Itu pun sebetulnya adalah bukan guidance, istilahnya semangat yang ditularkan oleh pemerintah Kota Bandung kepada masyarakatnya, bahwa ayo untuk Bandung tercinta ini ya kita lakukan apa yang porsi kita yang terbaik ya. Misalnya tadi di lingkungan rumah ya kita saling sharing. Kalau misalnya kita tahu informasi lebih dulu, kalau misalnya orang tua kita belum paham, ya kita coba untuk memberi pemahaman. Ya, saya tahu bahwa ya kalau generasi, mungkin saya masih generasi yang pakai Facebook mungkin ya dulu. Kalau sekarang kan udah kayaknya anak-anak zaman sekarang udah pada nggak punya Facebook ya. Nah, ini memang ada beberapa kegunaan teknologi yang sekarang media sosial yang menjadi dasar dari Society 5.0. Semakin banyak orang yang masuk ke sana, itu juga mencerminkan bahwa kesiapan kita untuk masuk di Society 5.0 itu sangat luar biasa gitu. Kita bahkan bisa, ya yang generasi X ya yang saya tahu, itu Facebook itu paham gitu. Dan sekarang dengan WhatsApp, mereka nggak jadi terbebani gitu ya. Dan melihat juga sudah user friendly, semua orang sekarang 90 berapa persen itu di atas 95 kalau nggak salah datanya itu pengguna WhatsApp gitu. Dan hal tersebut yang menjadi fondasi ke depannya untuk masuk di Society 5.0. Kalau Facebook berubah jadi Meta gitu ya sekarang, karena mereka tahu bahwa sadar bahwa user mereka itu bakal jadi resource yang sangat luar biasa. Dan kalau ada yang gaptek, kalau di pemerintah Kota Bandung kita memang
nggak selalu memblast informasi itu lewat media digital. Jadi ada media streaming gitu ya lewat beberapa platform informasi kayak koran, itu masih kita lakukan juga. Terus juga kita ada sosialisasi juga untuk misalnya masih ada tatap muka ya, walaupun kalau sekarang ini kan agak nggak efisien lah dengan tatap muka, apalagi ada masih pandemik gitu ya. Tapi itu masih bisa kita buka peluang-peluang tersebut gitu. Ada sosialisasi, terus ada koran, kita juga punya yang namanya kelompok informasi masyarakat. Nah, ini juga volunteer. Mungkin nanti Kang Kelvin bisa jadi volunteer juga nih, ngasih tahu kalau misalnya kita punya Bandung Sadayana, bagus nih, silakan Mas Kelvin coba dulu misalnya mau bikin tulisan, bikin event, bikin ide inovasi di sana, di-share di sana, terus share ke teman-temannya, dan mereka pada masuk gitu. Itu juga menjadi salah satu cara kita ya untuk mensosialisasikan era digital ini, seperti itu sih. Mungkin ada tambahan, Mangga, kalau misalnya nanti ada kita diskusi lebih lanjut ya. Nah, untuk jawaban yang kedua dari Mas Ridwan ya, sebetulnya mungkin itu ada sisi negatif yang dari dampak dunia digital ya, bahwa semua yang kita pegang ini, saya ya kalau misalnya belajar tentang teori keamanan gitu, layanan yang paling cepat itu berarti keamanannya nol, keamanannya bakal sedikit karena cara mengaksesnya itu mudah. Tapi kalau layanannya ribet gitu ya, dibikin ribet ya, pemerintah kan biasanya dibikin ribet ya, itu memang ada faktor-faktor keamanan juga yang kita pikirkan, termasuk misalnya dari sisi kita kan pakai platform, pakai smartphone dari luar. Di situ udah termasuk diinstal oleh aplikasi-aplikasi yang udah jadi bawaan, mau baik di laptop maupun di handphone ya. Dan sekalinya kita mengakses internet, semua fitur itu bisa berjalan tanpa kita sadari. Nah, namun tenang aja ya teman-teman semua, sebetulnya kita ada aturan, ada regulasi, bahkan Facebook pun yang memang sudah jutaan, walaupun sempat bilang datanya bocor ya, mereka punya komitmen juga untuk melindungi data pribadi kita. Nah, kalau kita kena hack atau cracker gitu ya, itu yang mungkin bakal jadi tindak pidana. Nah, itu ada tim forensik sih dari kepolisian biasanya yang melakukan investigasi ya untuk soal itu. Dan apakah laptop kita yang kena cracker gitu ya, kalau ngehack kan biasanya baik-baik ya, tapi kalau di crack misalnya dia jahat, misalnya ternyata buka file-file kita, dijual file-filenya, atau misalnya tadi ada video kita, laptop kita ada kameranya diakses. Nah, itu sebetulnya bisa saja terjadi kalau memang posisi laptop kita koneksi dengan internet. Dan dunia digitalisasi itu tidak menutup kemungkinan hal negatif seperti itu. Cuman memang ada tadi ya kebijakan dari pemerintah sendiri untuk melindungi, terus juga kenapa konten-konten negatif juga kita blok gitu ya, itu juga salah satu corong biar apa ya istilahnya mah, biasanya kalau konten-konten yang negatif kebuka cepat banyak masuk gitu ya, baik virus maupun orang bisa mengakses laptop kita lebih mudah gitu, seperti itu sih. Jadi kebijakannya pasti ada kalau tindak pidana, kalau memang terbukti ya ada cracker yang memang merugikan dan itu bisa dilaporkan, ada tim kepolisian untuk cybernya. Seperti itu. Mangga, Kang Ridwan masih resen ya? Ya, masih ada yang mau tanyakan lagi dari kedua penanya yang tadi, Kelvin sama Ridwan? Mungkin sedikit ditambahin ya, Pak Ganjar dari saya.
yang tadi yang untuk kesiapan di era digital gitu. Masyarakatnya gimana nih kalau misalnya belum siap? Nah, justru sekarang pemerintah sedang mendorong bagaimana masyarakat itu beralih dari yang asalnya konvensional menjadi digital. Karena peluang menjadi digital itu sangat-sangat tinggi. Mungkin teman-teman ingat waktu dulu, nggak tahu ya ngalamin atau enggak nih, di perairan tahun 2000-an itu dulu mungkin pernah ada eranya yang namanya 3G ke 4G. Nah, di era 3G tersebut ke 4G itu masih belum segencar sekarang, yang dimana e-commerce yang tadi sudah dibilang di awal sama Pak Ganjar itu masih tabu gitu, karena masyarakat Indonesia itu ketika berbelanja itu gemar sekali melihat barangnya, selanjutnya itu tawar-menawar. Nah, itu akan menjadi satu kebiasaan yang mungkin sulit untuk dihindari. Namun, seiring berkembangnya zaman, kita sudah terbiasa nih untuk bikin yang namanya belanja menggunakan online. Gitu ya. Nah, selebihnya nanti ada yang namanya 5G. Nah, era 5G ini kemungkinan besar ini di digitalisasi gitu di era yang disebut dengan tadi sudah di Pak Ganjar singgung, yaitu metaverse. Kalau misalnya kita tarik sedikit itu kayak seperti dunia lain di era digital gitu ya. Jadi nanti kemungkinan besar untuk interaksinya itu di dunia nyatanya sedikit sekali. Karena ya sekarang pun sama ya. Banyak sekali yang ketika bertemu itu tidak saling ngobrol tetapi melihat sosial medianya masing-masing. Itu menjadi beberapa patokan ya gitu. Jadi gimana caranya masyarakat kita untuk siap untuk digital. Nah, yang berikutnya tadi Ridwan sedikit aja saya singgung, ini kemungkinan film Snowden bukan ya? Saya soalnya nonton nih dari awal sampai nah, itu film Snowden itu nanti gimana? Nanti teman-teman cari aja itu film Snowden, itu keluaran tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, itu filmnya juga bagus banget. Jadi itu dia menceritakan kebocoran data atau membocorkan data dari NSA ya. Terus habis itu dia dulunya itu bekerja di situ, dibocorinlah semua kira-kira apa saja yang menjadi tolak ukurnya ya. Sampai presiden pun Indonesia pun sama ya, dibajak juga. Itu mungkin pernah kesebar data dari Facebook kita pernah dibajak, itu salah satu dari informasi dari Snowden. Nah, ada satu lagi nih Pak Ganjar, tadi udah ada 2. Oke, kita ambil satu lagi nih dari Alpi Farhan yang udah raise hand. Silahkan Alpi Farhan untuk unmute dan dibuka untuk videonya. Dibuka. Gak apa-apa Pak, gak pakai background. Ah, suka apa? Kelihatan cakepnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin bertanya ya Pak. Kan sekarang itu masa era digital ya Pak ya. Satu hal pun kita lebih banyak di handphone dan di laptop. Nah, di zaman sekarang, pada saat sekarang itu kan di SLTA SMA itu pelajaran TIK itu kan dihapuskan. Nah, menurut Bapak, kenapa pembelajaran TIK itu dihapuskan dan bagaimana dampak bagi siswanya, sedangkan sekarang itu sesuatu hal mengirimkan tugas, mengirimkan pengerjaan ujian pun harus berbasis digital. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Alfi. Baik, silakan Pak Ganjar untuk langsung dijawab. Ya, halo, ada ya. Di mana ya untuk TIK di SLTA ya, di SMA sebetulnya memang jadi pilihan kita ya. Kalau memang di dunia pendidikan saat ini, kalau saya pribadi melihat bahwa kita sudah terlalu banyak belajar semua hal di SMP, SMA kita pelajari. Sebetulnya harusnya kita belajar fokus dari awal kita belajar, misalnya dari SD. Kita minatnya kemana, robotika, itu lebih bagus sebetulnya ketimbang kita belajar semua. Dan TIK itu nggak selalu harus kita ada pelajarannya ya sebetulnya. Karena dengan tadi kita penetrasi digital di dunia saat ini gitu ya, nggak harus kita khususkan belajar. Tapi kalau melihat SMK itu
luar biasa. Kemarin Pak Ridwan Kamil sendiri kan baru meluncing ya, ada kurikulum entrepreneur digital gitu, di SMK. Mungkin di situ poinnya lebih pas ketimbang ada di SMA gitu ya, di SMA. Kenapa? Karena di SMA ini mungkin jalurnya memang nanti akan ada dapat di kuliah. Teman-teman bisa memilih apa yang jadi minat di SMA, walaupun memang digitalisasi ini pasti gitu, pasti dilalui. Mau di sekarang di SD pun ya Zoom kan udah jadi hal yang biasa gitu. Anak-anak SD pakai Zoom, malah sekarang kayaknya pada jadi gamers ataupun YouTuber gitu ya. Itu udah cita-cita anak zaman sekarang gitu. Nah, ini untuk minat ini yang memang harusnya lebih ditekankan dari pendidikan kita ketimbang kita belajar banyak gitu ya. Sebetulnya seperti itu sih kalau untuk pandangan saya pribadi ya. Sehingga bukan dihapuskan karena tadi sebetulnya digitalisasi penetrasinya udah lumayan cukup tinggi. Pemahaman anak-anak SMA sebetulnya udah cukup baik untuk menggunakan platform digital ya, melalui website, melalui mobile, dan mereka bisa belajar sendiri sebetulnya. Namun untuk lebih fokus tadi ke dunia digital itu ada jalur khususnya seperti SMK gitu ya, atau minat-minat bakat lain misalnya private di robotik atau di eskul-eskul yang lain. Mungkin itu ya, mungkin karena saya sebetulnya bukan dari dinas pendidikan karena belum paham juga nih benar-benar dihilangkan dari mana gitu ya si alasannya, karena biasanya sih kalau pemerintah itu selalu ada kajiannya terlebih dahulu. Kalaupun kemarin sama nih seperti kita ngasih free wifi tadi, ada 5G ya di Kota Bandung jadi pilot project juga. Kita nggak ngasih misalnya free akses internet. Kenapa? Karena 98% ternyata siswa itu udah mobile gitu, udah pakai handphone. Jadi kita dari Kementerian Pendidikan itu ngasihnya kuota. Kenapa nggak ngasih free wifi? Pemerintah kota juga sama. Kemarin kita menganggarkan cukup besar sekali free wifi. Padahal saya juga, karena kita kalau saya di bidang perencanaannya di riset, itu saya udah bilang bahwa wifi ini nggak akan terlalu digunakan walaupun kita banyak memberikan anggaran di wifi publik seperti taman, musola, rumah ibadah misalnya. Terus malah ternyata benar pemanfaatannya ini kurang. Dulu sempat bisa banyak dimanfaatkan free wifi itu oleh teman-teman Gojek, Grab gitu ya, karena lagi nunggu sambil ngecas dia internetan gratis. Tapi sekarang itu dengan kuota yang semakin murah, terus juga kualitasnya juga cepat, itu dari berbagai provider ngasih kuota itu lebih pas ya ketimbang ngasih free wifi. Nah mungkin itu ada kajiannya sih untuk masalah pendidikan juga, kenapa TIK di SLTA ya dihilangkan. Mudah-mudahan bukan menghilangkan semangat kita untuk berliterasi digital, tapi kita bisa mengakses literasi digital itu lebih ke focusingnya ya. Apakah nanti kita masuk di kuliah teknik informatika atau teknik komputer, seperti itu. Terima kasih. Oke, bagaimana Alfi? Sudah terjawab? Sepertinya Alfi menghilang. Ada Pak. Oh, ada. Oke, siap. Nah, mungkin sedikit aja ya, Pak, yang tadi saya tangkap, karena tadi harus lebih difokuskan ya ke dalam satu materinya gitu. Atau kalau misalnya kita lihat rata-rata untuk yang SLTA sekarang udah tahun 2000-an ke atas ya. Nah, dari tahun 2000-an itu kayaknya dari bayi udah pegang handphone, udah pegang tablet gitu. Jadi udah familiar banget. Kalau misalnya untuk tugas ya banyaklah gitu ya caranya yang lain. Oke, terima kasih. Dari 3 penanya tadi, kita akan pilih Pak. Karena tadi kan saya sudah minta di awal itu ada 2 tumbler lagi sama 1 OVO.
Jadi kita akan tadinya mau saya buka Pak sesi yang kedua, tapi berhubung waktunya sudah terlewat, sudah lebih dari 30 menit kita sesi diskusi ini. Jadi kita pilih 2 saja Pak, yang tadi dari 3 penanya tadi, 1 tumbler sama 1 OVO. Nah, nanti 1 tumbler lagi Bapak boleh tanya ke 1 peserta yang ada di sini. Kira-kira dari 3 penanya tadi, Bapak mau pilih 2, yang mana aja, Pak? Tadi ada Kelvin, ada Ridwan, sama Alpi. Saya pilih 3-tiganya, boleh nggak? Kasihan. Saya biasanya adil deh. Adil ya? Berarti nanti nggak ada lagi pertanyaan lagi ya dari Bapak berarti? Ya, kayaknya sih kalau mereka kan sebetulnya udah mau berani ya bertanya, itu sebetulnya poin penting di smart people. Jadi mau bertanya itu poin plus buat saya. Jadi nggak usah saya kasih pertanyaan, mereka bertiga aja, Kang gitu. Oke, siap. Yeah. Oke, siap. Nah, sekarang Pak, tadi kan ada 3 nih, berarti kan tadi sisanya 3. Berarti ada yang dapat 2 tumbler sama dapat 1 OVO. Kira-kira dari 3 pertanyaan yang tadi, yang paling bagus yang mana yang akan mendapatkan saldo OVO 50.000? Yang paling pertama sih, yang paling komplit ya. Pertanyaannya banyak. Oke, siap. Berarti nanti Mas Kelvin dapat OVO, nanti akan dihubungin oleh operator, dan tadi Ridwan sama Alfi mendapatkan tumbler. Baik, terima kasih banyak Pak Ganjar atas kedatangannya di webinar hari ini dan mengganggu sela-sela aktivitasnya. Mohon maaf jika sajian yang dari kita kurang berkenan. Ya, mungkin ada lagi Pak yang akan disampaikan bagi para peserta. Ya, turun Kang Yudi dan staf dari Ars University. Kebetulan memang Ars ini dekat sama rumah saya juga. Jadi kalau pulang suka lewat juga. Teman-teman semua, kita memang tadi ya sudah ada di era digital. Jadi jangan sampai semuanya itu by produsen dari luar. Kita harus bisa memulai apa yang kita lakukan. Silahkan, ini adalah ruangnya. Berinovasilah sedini mungkin, karena dengan inovasi tersebut kita bakal dikenal dunia. Genggamlah dunia kalian semua. Masa depan ada di tangan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pamit Pak Ganjar, nanti ada sedikit kenang-kenangan dari kita, yaitu e-sertifikat. Jadi berhubung webinarnya ini seminarnya itu online, berarti sertifikatnya online terlebih dahulu ya Pak. Baik, akan kita dokumentasikan terlebih dahulu untuk spotlight yang sekarang. Operator sudah siap? Oke, kita dokumentasikan ya Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Nah, yang terakhir kita akan sesi foto bersama para peserta dan narasumber. Jadi peserta semuanya diharapkan untuk mengaktifkan kameranya sekitar 3 atau 2 menit. Nanti kita akan dokumentasikan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Pak Ganjar atas kehadirannya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup untuk acara seminar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.